Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fauzi Rahman dalam video inovasi tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita ucap alhamdulillah dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang yang selalu istiqamah di jalan beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita adalah orang-orang yang istiqamah ya, sehingga mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membuat atau membicarakan tentang membuat pantun praktis ya. Dan dengan tema berpantun itu mudah. Mudah ya Bapak Ibu ya? Sulit ya? Kalau masih berpikir lama, apalagi sampai menyerah, itu namanya sulit ya Bapak dan Ibu. Tapi insya Allah setelah kegiatan ini nanti, dengan latihan-latihan, sering menggunakan di keseharian, insya Allah akan terbiasa dan akan mudah dalam membuat pantun praktis. Berpantun itu mudah dan menyenangkan. Baik, kita mulai saja pada bagian yang pertama. Pasti kita terbersit ya ketika kita diminta misalnya berbalas pantun atau kegiatan, diminta di kegiatan seminar berpantun, apalagi kalau mau berpidato disuruh berpantun secara spontan, itu mungkin bagi yang pemula atau tidak biasa itu sangat sulit ya, bahkan akan terdiam. Nah, terdiam itu karena kita berpikir. Jadi saya buat di sini sebuah pertanyaan dasar ya. Apa yang kalian pikirkan ketika diminta membuat pantun? Itu pertanyaan dasar, bahkan boleh dikatakan pertanyaan besar ketika kita ingin membuat pantun. Pasti kita ingin membuat sampiran kan Bapak dan Ibu? Sampiran. Nah, kemudian ada berapa sampiran Bapak dan Ibu? 2 baris ya, 2 larik istilah dalam pantun. Nah, baru kita buat itu tentunya adalah isinya berapa baris, berapa larik. Ya 2 lagi. Yang tentu sesuai nah temanya itu apa? Nadanya ya. Iramanya dengan rima dan iramanya dengan yang sampiran tadi. Nah, jadi saya tekankan ya Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu masih berpikir seperti itu, maka mulai hari ini, mulai detik ini kita ubah ya. Karena jika Bapak dan Ibu membacakan pantun atau menyampaikan pantun seperti tadi, maka akan kesulitan nanti untuk merangkai Bapak dan Ibu ya, ketika kita merangkai ke isi. Karena sampiran itu hanya pelengkap. Sebenarnya sampiran itu bukan utama ya Bapak dan Ibu, itu hanyalah pelengkap ya. Tolong digarisbawahi ini. Sampiran hanyalah pelengkap, bukan yang utama. Jadi apa yang utama Bapak dan Ibu yang harus kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan itu yang pertama adalah dalam membuat pantun, isinya Bapak dan Ibu ya. Jadi isi itu lebih utama dibanding sampiran. Apalagi dalam kegiatan berbalas pantun, itu apa yang disampaikan oleh lawan berbalas pantun kita, itu harus kita pikirkan untuk apa balasannya, isinya.
Misalnya dia mengatakan kita apa? Isinya saja. Jika kamu ingin menikahiku, maka kamu harus bekerja dulu. Nah, maka kita katakan apa? Kita ingin nyampaikan apa? Jika aku bekerja dulu, maka siap-siaplah menunggu lama. Nah, itu kan isi kita kan. Bisa dia balas lagi di isinya. Kalau aku menunggu lama, aku tidak bisa. Katanya misalnya, kita balas, kalau kamu tidak bisa, silakan menikah ke lain saja. Nah, itu kan isi-isinya. Nah, masalah sampirannya, ya sampirannya itulah yang harus menyesuaikan isi Bapak dan Ibu. Apa kira-kira yang cocok? Nah, itu kita buat saja sampirannya. Tidak harus sampiran itu kan tidak berupa isi kan, tidak harus bermakna ya. Bisa kita buat bebas saja. Yang penting bebas dalam artian kita tetap menjaga agar nada yang di dalamnya ada pada di rima, pilihan rimanya di ujungnya itu dan iramanya tepat ya, sama itu dengan isinya. Itu kata kuncinya Bapak dan Ibu. Oke ya, kan bisa dipahami di sini. Sekali lagi, apa yang kalian pikirkan, apa yang Bapak Ibu pikirkan, yang pertama tadi apa? Isinya. Ya, itu baru kita memikirkan sampirannya Bapak dan Ibu. Oke. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan, apa yang saya tekankan pada slide pertama ini. Nah, setelah itu, ini saya tekankan di sini lagi ya, di slide kedua ini, pikirkan sekali lagi baris isi, baru buat baris sampiran. Namun ini dengan spontan ya, kalau berbelas-belas pantun atau ketika kita diminta orang dalam pantun spontan ya. Tapi spontan ini tentu perlu latihan ya. Beda dan kita harus menulis di buku misalnya diberi waktu berapa menit. Nah, itu mungkin lebih santai ya waktunya. Kalau spontan kita berlatih ya. Namun ini saya tekankan di sini bukan berarti isinya diucap duluan ya. Kita bahas kepada anak-anak didik kita, mungkin anak didik kurang paham di sini. Kalau Bapak Ibu saya akan paham, isi tetap yang kedua dalam penyampaiannya, tapi dipikirkan di pertama. Sampiran dibuat memang dipikirkan yang dibuat yang pertama di atas 2 baris pertama, cuma dibuatnya ada yang dimasukkan tetap yang paling atas ya, tapi dipikirkan yang kedua dibuat di atas, tempatnya di atas. Ya, bisa dipahami di slide kedua ini, penekanan dari slide pertama. Nah, baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini ada sebuah contoh ya, sebuah contoh yang saya buat. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lebih bagus dari saya ya dalam berpantun, dan sudah mahir bahkan ahli. Contohnya ini ya, yang dibuat di awal. Kita buat, maksud saya adalah memikirkan tadi di awal isinya. Nah, isinya adalah jika kita ingin bahagia, berbuat baktilah pada orang tua. Berarti ini polanya adalah AA ya, karena antara baris isi ini yang di pertama dan kedua itu AA, berarti kita cari juga sampirannya AA ya, bukan AB ya, bukan rima silang. Itu sampirannya pagi hari memetik mangga. Memetik mangga milik mertua. Mertua tadi untuk orang tua ya. Lalu isinya, jika kita ingin bahagia, berbuat baktilah atau berbaktilah kepada orang tua ya, gitu. Jadi pagi hari memetik mangga itu kita pikirkan belakangan Bapak dan Ibu ya. Memetik mangga milik mertua. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa mengganti mungkin dengan yang lain ya.
Jadi sampiran tinggal mengikuti ujung irama isi, tapi membacanya tetap sampiran dulu ya. Nah, tulisan saya ya untuk menguatkan. Coba kita ganti misalnya jika isinya tetap jika kita ingin bahagia, berbuat baktilah pada orang tua. Kira-kira apa selain sampiran? Jadi kita melatih diri untuk membuat sampiran di sini ya. Intinya membuat otomatis atau spontan membuat sampiran. Kira-kira yang cocok ya. Pagi hari apa? Supaya enggak Bapak dan Ibu. Saya beri waktu ya Bapak dan Ibu memikirkan. Ya, misalnya ya, kita ubah sampirannya seperti ini Bapak dan Ibu. Pergi ke laut menaiki mobil Agya. Mobil Agya ya, Toyota Agya. Sambil membawa burung kakak tua. Nah, mertua dan orang tua nanti ya. Bisa seperti itu. Sekali lagi ya. Pagi hari pergi ke pantai naik mobil Agya sambil membawa burung kakak tua. Jika kita ingin berbahagia, berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Iya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, itu tadi adalah untuk sampiran lebih dulu. Nah, jadi saya tekankan latih terus sesuai apa yang ada di sekitar Bapak dan Ibu ya. Jangan kasih kendor, jangan malas untuk berlatih. Misal, hidup itu hanya sekali. Gunakan agar tidak menyesali. Itu isinya ya. Kita buat sampiran, siang hari mandi di kali, pakai celana memakai tali. Hidup itu hanya sekali, gunakan agar tidak menyesali. Boleh diganti Bapak Ibu sampirannya apa ya agar li. Bermain bola bersama Ali. Wah, teman Anda Bapak Ali. Bermain bola bersama Ali atau apa? Ya intinya adalah li ya. Atau mengambil air wudhu di dalam kali. Nah, boleh ya, intinya le ya. Atau pergi ke pasar berkali-kali bisa ya. Terus Pak, ini apa lagi? Jika yang siang hari mandi di kali, Pak, pakai celana memakai tali. Misalnya kita ganti yang tadi. Pergi ke pasar berkali-kali untuk membeli seutas tali. Nah, bisa kan? Terserah Ibu ya, Bapak dan Ibu ya. Siang hari pergi ke pasar berkali-kali untuk membeli tali temali. Boleh, intinya li ya ujungnya. Nah, ini yang kedua, dengan Tuhan harus ditaati agar selamat di akhirat nanti. Oh, ini AAA ya. Beri kain di toko pok ati
Jangan lupa beli peniti dengan Tuhan harus ditaati agar selamat di akhirat nanti. Boleh diganti Bapak dan Ibu sampirannya? Boleh ya. Kalau isinya tetap untuk ya, berarti harus T. Apa kira-kira Bapak dan Ibu? Naik kendaraan harus hati-hati. Apalagi Bapak Ibu kira-kira sambungannya untuk sampiran? Naik kendaraan harus hati-hati. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan mati. Boleh seperti itu. Atau yang lain Bapak dan Ibu. Ya. Yang penting T ya. Pergi ke warung membeli lauk hati. Apa lagi? Hati dibeli bersama peniti. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Tidak harmonis ya. Kita ganti misalnya silakan sambil berpikir Bapak dan Ibu, saya beri kesempatan. Senang. Bapak dan Ibu bisa kita ganti ya. Sampiran dengan Tuhan harus ditaati, isi yang dengan Tuhan harus ditaati agar selamat di akhirat nanti bisa kita ganti dengan yang lain ya. Misalnya main lumpur harus hati-hati, jika baju kotor harus diganti. Seperti itu ya. Dengan Tuhan harus ditaati agar selamat di akhirat nanti. Ya, oke, itu Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu silakan berkreasi, berlatih, dan terus dicoba. Kalau perlu dalam berbicara dengan kawan, sesama guru, bisa sambil berpantun ya. Luar biasa kalau bisa seperti itu komunikasinya. Intinya silakan dicoba terus dengan sambil berkomunikasi. Baik. Demikian Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika masih terdapat kekurangan mohon dimaklumi, dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya menonton video ini. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya tutup dan baca Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.